Halo teman-teman, jumpa lagi di channel Belajar C. Sekarang kita akan membahas tentang MongoDB. Nah, topik pertama yang akan saya bahas adalah bagaimana cara kalian menggunakan insert di MongoDB. Jadi insert method itu adalah sebuah fungsi yang digunakan untuk memasukkan data ke dalam database. Insert dibagi menjadi dua, yaitu adalah insert one dan insert many. Insert many itu dimana kita dapat memasukkan data yang banyak sekaligus ke dalam database. Tapi ketika kita menggunakan insert one, kita hanya bisa menambahkan satu data saja. Oke, langsung aja kita coba. Pertama, itu jangan lupa untuk type adalah db. Habis itu, kalian diikutin dengan nama koleksi kalian. Oke, jadi untuk buat koleksi di MongoDB, MongoDB ini bisa otomatis ya membuat koleksinya. Jadi kalian tinggal ketik aja, misalnya koleksiku. Kita akan menggunakan insert one method terlebih dahulu. Ingat, jika insert one itu kita hanya bisa menambahkan satu buah data atau satu buah dokumen. Misalnya di sini kita akan buat ID-nya terlebih dahulu. Jadi ID ini dalam MongoDB, ID field ini bersifatnya wajib ya. Ketika kalian memang lupa membuat, otomatis MongoDB itu akan membuatkan kalian. Misalnya kalian sudah terlanjuran, kalian lupa membuat ID field ini, MongoDB itu akan otomatis membuatkan kalian sebuah ID. Tapi di sini aku akan buat manual aja. Misalnya kita akan buat yang di sini itu adalah sistem penyimpanan buku ya. Misalnya judul buku pasti ada judul. Misalnya Java Programming. Dan di sini kita juga punya yang namanya kategori programming. Lalu kita punya penulis. Misalnya namanya John, dan tahun terbitnya dia itu adalah 2022. Oke, langsung aja kita blok, kita jalankan. Nah, di sini sudah berhasil ya ditambahkan. Kalian bisa lihat insert ID-nya. Insert ID-nya sesuai dengan insert yang sudah kita lakukan tadi. Nah, cara biar tahu apakah data kita sudah masuk, itu kita bisa menggunakan yang namanya find method. db diikutin dengan nama koleksi, ketik find, lalu kita blok, kita jalankan. Nah, di sini kita sudah berhasil ya mendapatkan satu data. Lalu kita bagaimana sih caranya kita menambahkan banyak data dalam sekaligus? Misalnya kita mau insert tapi kita sekaligus itu bisa banyak. Kita bisa menggunakan yang namanya insert many. db koleksiku insert many. Ingat, insert many itu kalian harus deklarasikan di dalam array, karena insert many itu akan menggunakan array supaya dokumen yang kalian masukkan itu bisa banyak. Misalnya di sini saya akan copy aja dari atas tekan. Untuk ID, ketika kalian ingin membuat manual, itu kalian harus unik ya. Jadi nggak boleh sama. Ketika sama dia akan error. Jadi ID field itu harus bersifat unik. Jadi setiap dokumen itu harus memiliki ID yang berbeda. Misalnya sini adalah C programming. Kategorinya kita juga programming, penulisnya adalah James. Lalu kita akan tambahkan blok, jangan lupa karena nanti dia error. Kita akan tambahkan kurung kurawal ya. Oke. Lalu kita akan tambahkan satu dokumen lagi. Misalnya di sini jangan lupa untuk ID-nya ya, dia harus unik. Misalnya Python. Ya, tulis namanya adalah Doni. Dengan tahun terbitnya yaitu adalah 2021. Oke, langsung aja kita blok. Kita jalankan. Nah, di sini kalian sudah bisa melihat ya bahwa data sudah berhasil ditambahkan. Misalnya di sini ada ID yaitu adalah 11033 dan 41033. Jadi 11033 dan 41033 sama dengan ID yang kita taruh pada saat kita insert. Oke, langsung aja kita lakukan find. Kita uji, kita lihat apakah
data sudah berhasil dimasukkan ke dalam database. Nah, sini kita bisa melihat ya bahwa data itu sudah berhasil kita masukkan ke dalam database. Halo teman-teman, kali ini kita akan membahas update di dalam MongoDB. Update adalah sebuah fungsi yang digunakan untuk melakukan perubahan di sebuah dokumen atau data. Update sendiri memiliki kesamaan dengan insert, di mana insert juga memiliki insert one dan insert many. Update juga memiliki update one dan update many, di mana update one method itu digunakan untuk mengupdate satu buah dokumen saja yang memenuhi kriteria. Update many akan memfokus mengupdate semua dokumen yang memenuhi kriteria. Di sini saya akan menggunakan update one terlebih dahulu. Di sini saya sudah memiliki data ya, jadi saya sudah menyiapkan data. Kita akan melakukan update one terlebih dahulu terhadap data ini. Mulailah dengan sintak db, lalu nama koleksi kalian, lalu kita ikutin dengan update one. Jadi update itu punya dua field ya. Jadi yang pertama itu adalah untuk menentukan kriteria. Field pertama itu digunakan untuk menentukan kriteria, bisa bertindak juga sebagai filter. Dan field kedua itu digunakan untuk melakukan operasi update-nya. Misalnya di sini kriterianya kita menentukan berdasarkan kategori. Misalnya kategorinya adalah programming. Lalu kita akan atur ulang tahunnya. Misalnya tahunnya kita akan menjadi 2022. Nah, jadi apa sih artinya sintaks ini? Jadi dia akan melakukan update kepada satu dokumen yang memiliki kategori programming dan mereka akan atur ulang atribut tahun itu menjadi 2022 tahun. Oke, langsung aja kita jalankan. Kita akan lihat. Nah, di sini ada satu buah dokumen yang sudah berhasil diubah, yaitu adalah judul dari Java Programming, kategorinya adalah programming, dan tahunnya adalah 2022. Karena di sini kita menggunakan update one, jadi hanya satu dokumen aja yang fokus kita untuk update. Kalau kita menggunakan update many, kita bisa langsung ganti aja update many. Lalu update many ini akan menyesuaikan ya, jadi dia akan menyesuaikan dokumen, semua dokumen yang kategorinya adalah programming, lalu dia akan mengubah semua tahunnya menjadi tahun 2022. Langsung aja kita jalankan. Langsung aja coba kita lihat. Nah, di sini kalian bisa lihat ya, semua buku yang memiliki kategori programming itu tahunnya berubah menjadi 2022. Halo teman-teman, kali ini kita akan membahas apa itu delete di dalam MongoDB. Delete adalah sebuah fungsi yang digunakan untuk menghapus data di dalam database. Delete sendiri dibagi menjadi dua ya, yaitu adalah delete one dan delete many. Di mana delete one itu adalah fungsi delete yang akan menghapus satu dokumen aja yang kriterianya sesuai dengan opsi yang kita berikan. Ketika delete many itu akan menghapus semua dokumen yang kriterianya sesuai dengan opsi yang kita berikan. Misal di sini saya akan memberitahu ke kalian bagaimana cara menggunakan delete one terlebih dahulu. Kita langsung ketik aja DB, lalu nama koleksi di database kita, lalu kita menggunakan sintaks delete. Nah, misal di sini saya akan menghapus data buku, satu data buku yang kategorinya adalah programming. Misalnya di sini di programming itu ada C programming ya, C programming, lalu ada Java programming, lalu ada Python programming. Nah, kategorinya ini sama semua, yaitu adalah programming. Kita akan langsung aja masukkan kategori adalah programming. Jadi di sini MongoDB akan mendeteksi apakah kategorinya programming. Jika programming, jika memang dia benar programming, maka MongoDB akan menghapusnya. Karena di sini kita akan menggunakan delete one, maka hanya satu dokumen saja yang akan dihapus. Kita akan coba jalankan.
Nah, di sini kita bisa melihat ya deleted count-nya adalah 1. Jadi deleted count itu adalah MongoDB akan otomatis memberitahu kita berapa sih dokumen yang berhasil dihapus. Misalnya di sini ada 1 karena kita menggunakan delete one ya. Coba aja kita lihat. Nah, misal di sini, si programming sudah tidak ada di sini ya. Karena tadi si programming kan dihapus pertama karena kita menggunakan delete one. Jadi delete one itu akan menghapus satu dokumen aja yang kriterianya cocok dengan yang opsi kita berikan. Nah, bagaimana kalau misalnya kita menggunakan many? Misalnya delete many. Kita akan jalankan. Oke, jadi di sini ada deleted count 2 ya, yang artinya ada 2 dokumen atau data yang berhasil dihapus dari database kita. Coba aja kita lihat. Nah, di sini tinggal yang ada buku yang kategorinya data. Karena tadi buku yang kategorinya programming ini sudah kita hapus semua ya.